Shalom, sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari 2 Samuel pasal yang ke-21. Nah, sebagai bahan renungan, saya beri tema adalah hutang darah penyebab kelaparan panjang. Ya, di ayat yang pertama dalam 2 Samuel pasal 21, kemudian ayat yang ketiga, ayat kelima, keenam, dan kesembilan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah, karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Daud berkata kepada orang-orang Gibeon itu, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Dan dengan apakah dapat kuadakan penebusan supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Sesudah itu berkatalah mereka kepada raja, dari orang yang hendak membinasakan kami dan yang bermaksud memusnahkan kami, sehingga kami tidak mendapat tempat dimanapun di daerah Israel, biarlah diserahkan 7 orang anaknya laki-laki kepada kami, supaya kami menggantung mereka di hadapan Tuhan di Gibeon, di bukit Tuhan. Lalu berkatalah raja, aku akan menyerahkan mereka. Kemudian diserahkannyalah mereka ke dalam tangan orang-orang Gibeon itu. Orang-orang ini menggantung mereka di atas bukit, di hadapan Tuhan. Ketujuh orang itu tewas bersama-sama. Mereka telah dihukum mati pada awal musim menuai, pada permulaan musim menuai jelai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata kelaparan itu terjadi karena ada hutang darah yang belum terselesaikan, yaitu kesalahan atau dosa Saul terhadap orang Gibeon. Nah, ketika Daud bertanya kepada Tuhan, apa yang menjadi penyebab kelaparan itu, dan Tuhan memberikan jawaban. Sesuatu yang menarik dari Daud adalah ketika menghadapi suatu masalah atau persoalan, dia bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan jawaban tersebut. Nah, ternyata orang-orang Gibeon meminta harga yang sangat tinggi sekali. Ya, 7 orang anak Saul. Dan itu dipenuhi ya oleh Daud. Orang-orang Gibeon meminta supaya 7 dari anak Saul harus dikorbankan di bukit Tuhan. Ini sesuatu yang sulit untuk kita mengerti. Tetapi permintaan ini dikabulkan oleh Daud. Nah, setelah digantung 7 anak dari Saul, maka redalah musibah itu. Walau terasa sulit dan sangat berat, setiap persoalan harus diselesaikan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi satu pertanyaan bagi kita, mampukah kita atau bersediakah kita menyelesaikan ya suatu masalah, dan caranya tidak mudah. Ada harga yang harus kita bayar. Mampukah kita? Nah, tentu kita harus mengambil keputusan ya supaya tidak terjadi beban yang menumpuk di dalam hidup kita. Mari kita melangkah dan terus belajar untuk menyelesaikan segala persoalan sekalipun caranya tidak mudah ya. Tuhan Yesus akan menolong kita untuk menyelesaikannya. Nah, memang salah satu kelemahan kita adalah menunda dalam menyelesaikan masalah. Atau kadang-kadang kita tidak mau menyelesaikannya. Jika ini yang terjadi, maka hanya akan memperberat hidup kita. Artinya, dalam perjalanan hidup ini, terlalu banyak beban hidup yang harus kita tanggung. Saya gambarkan seperti truk yang memuat, ya, muatan tersebut melebihi kapasitas muatan dari truk itu, sehingga ya
sangat sulit truk itu untuk melaju, untuk kencang, bahkan nyaris tak bergerak manakala berada dalam tanjakan. Dia sulit bergerak. Ironis sekali bisa mundur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melangkah, selesaikan masalah. Dalam satu pujian berkata, kalau kita bergumul, punya beban berat, ya menderita susah, itu kesalahan kita karena kita lalai menyerahkannya dalam doa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Salam bahagia, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.